Halo Halo, Dokter Pri, selamat halo. malam. Selamat malam. Gimana kabarnya dokter? Gak ada Kabar praktek saya hari ini? baru selesai tadi. Selamat malam Oh, sama eh, Mbak Teh Feli. iya. Iya, dokter sibuk ya hari ini? Suara saya cukup jelas nggak? Jelas, jelas dok, jelas. Kalau nggak jelas mau pakai headset, tapi kalau jelas ya udah nggak usah. Ya, udah jernih suaranya dok, jelas, mantap. Iya sih. Oke, dokter barangkali mau nyapa dulu warga-wargi yang udah nonton di sini. Oh, warga-wargi ya. Teman-teman, ya udah ada dokter Pri-nya Ini ini. manggilnya apa? Warga-wargi ya. Iya, untuk ya untuk followers yang ada di bimbingan pasien warga-wargi gitu, Warga-wargi. Oke. Dok. Iya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi dan salam wabarakatuh. sejahtera untuk warga-wargi kita semua. Senang sekali bahwa malam hari ini kita bisa bertemu dengan live IG di hari apa nih ya? Jumat ya, Hari 28 Oktober Jumat, iya, Dok. 2022. Ya. Mudah-mudahan kita bisa apa istilahnya sharing ya, sharing segala permasalahan, terutama di dunia kesehatan anak. Iya, Dok. Oh iya, sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu ya, Dok. Ya, Saya Velia Davina Zunia dari bimbingan pasien dan di sini saya sebagai host mau memberikan beberapa pertanyaan nih tentang mengenai tumbuh kembang anak. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan penyempatan waktunya Dokter Pri bisa untuk mengedukasi dan memberi sharing gitu untuk tentang tubuh kembang anak seperti itu Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di sela-sela ada praktek dan kesibukan dokter gitu. ya, saya ingin menyapa juga teman-teman yang udah hadir tuh, Faiza, disapa, katanya Rita Puspita juga ingin disapa. Iya, Banyak halo. teman-teman. Halo, Sebentar ada ya. Suci Murlianin, Linda Apriliani, Rizna Purnama, ada Faiza, Rita Puspita. Halo, terima kasih warga-wargi yang udah join dan udah nyempetin buat nonton. Halo, ada Sari Rahayu. Terima kasih. Gereja Purnama sudah, banyaklah. Saya senang sekali bisa hadir di acara apa ini. Saya sebetulnya kaget juga dihubungi oleh apa ini namanya, bimbingan pasien ya, bimbingan pasien ya. Iya, iya Jadi dok. merupakan satu ini ya, sekelompok apa apa ini, interestnya di bidang apa nih saya? Bimbingan Di pasien. bidang iya untuk edukasi tentang seputar kesehatan gitu. Baiklah, malam hari ini saya dapat ini ya, dapat titipan dari Teh Erin. Katanya, Ya. dok bisa bahas tentang masalah anak yang apa bedanya sih Ya. anak Nah, iya, jadi aktif, hiperaktif. untuk materi pembahasannya itu, jadi kita akan membahas tentang anak aktif dan hiperaktif, apa bedanya. Seperti itu. Ya, Mungkin nanti Dokter Pri akan menjelaskan dengan ya, beberapa sedikit-sedikit nanti pertanyaan, kita. ya, yang saya akan ajukan pertanyaannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan tanpa membuang waktu, kita langsung aja mulai ke acaranya. Nah, langsung aja nih, dokter apa sudah siap untuk menampung pertanyaan-pertanyaan dari saya? Siap. Oke, siap dok. Oke, jadi untuk pertanyaan yang pertama, nih dok, sebenarnya anak aktif dan anak hiperaktif itu apa sih dok? Ya, kalau anak tuh dari kelakuannya, tahu saya Teh Feli ya, Teh Feli belum berkeluarga dan belum punya anak ya. Iya, Tapi pernah lihat anak-anak tentunya kan. iya, Ya, pernah iya Pak. kan. Ini, dok. Nah,
ada orang anak-anak yang duduk di trotoar atau duduk di kelas atau duduk di hanya diam. Ada juga anak Iya, yang Dok. lari-lari, Iya, iya, dan ada Dok. juga yang sudah lari-lari nggak bisa diem, nabrak sana, nabrak sini. Nah, itu mungkin secara aktivitas kita membagikan perbedaan itu. Jadi ada anak yang Hmm, pendiam, ada anak aktif, dan anak hiperaktif. Nah, yang ke satu dan yang kedua itu normal. Yang hiperaktif ini yang tidak normal. oh, Tetapi kalau pasien datang ke berobat ke dokter, sering mengatakan, dok, gimana yang ngobati anak saya itu hiperaktif? Nah, iya. stigma hiperaktif itu sebetulnya belum tentu tepat. Karena kalau sudah mengatakan Hmm, hiperaktif, maka itu suatu penyakit. Jadi kalau kita nyebut anak oh, kita iya, Dok. hiperaktif, itu suatu penyakit. Sedangkan tadi yang pendiam dan aktif, itu normal. Saya ulang lagi. Ada 3 kan, dari pendiam, aktif, dan hiperaktif. Oh, iya, Hiperaktif Dok. itu suatu penyakit. Makanya ada Hmm, penyakit itu hiperaktif. Ini kita sering sebut bahasa Indonesianya GPPH. GPPH itu singkatan dari bahasa Indonesia dari gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Di oh, awalnya ada gangguan ya, atau kalau bahasa Inggrisnya biar gaya ADHD, aktif dari singkatan dari attention deficit hyperactive disorder. Jadi itu juga ada disordernya. oh, iya, disorder, iya. Iya, Jadi iya, iya. kalau sudah kita mengatakan anak kita hiperaktif, itu namanya abnormal. Tetapi untuk menentukan hiperaktif itu ada scoringnya Iya, Dok. Oh, jadi dalam saya baru tahu kalau hiperaktif itu ternyata sebuah penyakit ya, Dok. data penyakit. Jadi Oh, ya iya, Dok. kita tidak bisa, yang repotnya sering orang tua mengatakan, aduh anak saya hiperaktif, lebih Iya, ke benar, Dok. bahasa tubuhnya orang tua, saya capek, bukan karena anaknya hiperaktif, tapi capek lihatnya. Padahal belum tentu anak itu sakit hiperaktif yang disebut sebagai gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Karena kalau sudah ngomong penyakit hiperaktif tadi, GPPH tadi, berarti ada gangguan pemusatan perhatian. 2 itu. Oh, Dan tapi ada biasanya, IQ. iya, Tapi tapi Dok, biasanya orang, ya, ya orang em, hanya beranggapan ya, hiperaktif itu asal lebih dari orang lain bikin capek. Hiperaktif. Bukan, itu bukan iya. hiperaktif. Itu Kadang aktif orang tua biasa. zaman sekarang itu, Dok, kalau misalkan anaknya kayak bandel sedikit, ke apa gimana langsung aja ngomong, ih, dah anak saya mah hiperaktif, kayak Ya gitu, betul, Dok. gitu. Kayak gampang Ya banget itu gitu. yang Nah, saya baru tahu dan kaget juga karena hiperaktif itu bukan eh, istilah kata yang main-main gitu ya. Ternyata itu tuh sebuah bukan penyakit. kan. Ya betul. Iya. Jadi itu adalah satu penyakit sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa hiperaktif itu normal. Nah, ini Oh, saya iya. terima kasih sekali. Ada yang menanya apa bedanya aktif dan hiperaktif. Anak pendiam dengan anak aktif itu saja sudah beda, tetapi itu masih boleh dikatakan ini ya, anak pendiam itu masih Normal. disebut anak normal. Misalnya ada Iya, Dok. trauma psikis, bapak ibunya ada musibah, kan jadi pendiam. Iya, benar, Atau Dok. dia memang dasarnya pemalu jadi pendiam, tapi itu normal, itu masih disebut normal. Lalu anak aktif, nah anak aktif ini yang disebut anak normal. Misalnya anak umur 2 tahun, lari sana, lari sini, nabrak sana, nabrak sini. Tapi karena rumahnya kecil, ada piring pecah. Maaf, Iya. bukan mendiskredit, tapi ada piring pecah sehingga si orang tua, aduh anak saya hiperaktif, padahal cuma Iya, nabrak benar, piring. Dok. Iya. Itu juga salah piringnya, kenapa piring makan taruh di meja? Harusnya taruh di Iya, tempat benar, piring yang Dok. aman. Nah, jadi sering menyalahkan anaknya, atau anaknya lari-lari, kemudian ada karpet, terus jatuh, tuh kan kamu mah terlalu aktif, padahal yang Ah, salah, benar ngapain banget, juga ada Dok. karpet Iya. itu.
Jadi Jadi itulah. kalau Nah, ya sekarang dok, ya jadi kalau orang tua itu pokoknya menyimpulkan kalau misalkan anak lagi main di rumah terus tiba-tiba ada barang yang jatuh atau dia merusakkan sesuatu tuh pasti langsung kayak kamu mah terlalu hiperaktif anaknya gak mau diem kayak itu gitu. dia. Tadi kan, Aduh, oh itu kan jadi memberikan label hiperaktif. Nah, sekarang biar nggak susah, yuk kita bahas hiperaktifnya aja dulu. Biar kita iya nanti baik dok. bisa bisa tahu, oh berarti kalau gitu anak kita teh sebetulnya bukan hiperaktif. Nah, misalnya gitu ya. Jadi kalau sudah ngomong tadi GPPH, GPPH, PH, ya. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Jadi ada dua, gangguan pemusatan perhatian plus hiperaktif. Jadi ada dua itu ya. Nah, Oh iya baik dok. kita lihat bagaimana sebetulnya ada gangguan pemusatan perhatian. Jadi seseorang anak yang dia gagal memusatkan perhatian ke suatu hal-hal yang kecil dan mengalami kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Misalnya, nah ambilin sendok, dia Ya. lari-lari, ambil serbet. Kamu berusaha kan disuruh, padahal dia Oh, bisa mendengar, tapi karena dia main pemusatan perhatiannya kemana-kemana, jadi begitu disuruh itu, ambil itu. Atau ke anak SD, kenapa ini nilai saya jelek ya? Padahal saya udah ngisinya semua, ternyata harusnya dia ngisi di huruf A, tapi dia ngurus di C, di B, karena dia hmm, fokus. Nah, lalu dia eh, sukar untuk memusatkan perhatian ke satu tugas. Nah, kayak gini mahas tuh kalau di kelas tuh. Gak bisa iya duduk, dok. karena dia tidak bisa Oh, perhatian. Begitu gurunya nerangkan, ke iya sana dok. kemari. Jadi dia tidak memperhatikan. Ya mungkin mirip-miripnya saya lihat kiri kanan gitu kan, beda sama Teh Feli ya. Iya. Yang fokus, saya lihat kiri kanan memang satu emang. Oh, iya dok. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau orang yang hiperaktif begini, jangan suruh main ular tangga, nggak akan bisa. Karena dia harus fokus, dia udah nggak bisa. Baru satu kali dadu keluar itu, dia pindah ke tempat lain. Nah, itu contoh yang kedua. Iya. Yang ketiga, dia kalau diajak mendengarkan, nggak bisa. Jadi anak 7 tahun, kelas 1 SD. Kita ngobrol, nah, nanti mama sudah ini mau ke sana. Iya, mah, tapi dia ke sana. Coba ulangi lagi apa kata mama. Nggak bisa dia mengulang lagi. Oh, jadi Karena dia sulit fokus tidak, gitu ya dok? ya, jadi dia nggak mendengarkan itu. Terus dia kalau ada tugas-tugas dari gurunya, baik waktu TK, okay, tidak pernah selesai. Oh, Dan memang nggak bisa, jadi baru satu dua itu dia pindah ke tempat lain lagi. Nah itu yang disebut hiperaktif itu baru 3 nih, saya akan ada 9 karena begitu masuk ke 6 item itu hiperaktif. Dia akan menghindari tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi. Jadi boleh katakan malas lah. Tugas oh apa? iya dok. Yuk, nah, misalnya anak PAUD suruh Iya, balok-balok ditupuk-tupuk, wah udah nggak mau, dia iya pasti iya dok. hancurin. Iya pasti Nah, iya, jadi iya benar-benar. orang lain kan senang ya warna merah ditumpuk, warna itu senang sekali. Dia enggak, Iya, hancurin, lebih pindah pengen lain ngancurin lagi. gitu ya. Jadi dia Iya, menghindari tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi. Nggak, jangan suruh duduk. Dia duduk sebentar iya. situ, pindah lagi. Dia Pindah nggak bisa lagi, duduk. iya. Terus kalau misalnya masuk ke agak tinggi, TKA, TKB atau kelas 1, sering sekali dia menghilangkan benda-benda. Jadi dibawa pensil, bawa Hmm, penghapus itu sampai sekolah, balik lagi, mana barang-barang kamu? Di mana ya Maya? waduh. Dan itu berkali-kali, itu dilakukan Oh, berkali-kali. Mamanya ingetin, ini ya, ini, hilang lagi, hilang lagi. hilang lagi. Oh, Terkadang dia menjadi orang yang sangat baik. Ada orang pen penghapus kasih, ini kasih, nanti udah itu dia lupa bahwa itu dia sudah iya, kasih. Nah itu ya kayak gitu. Terus mudah sekali terdistraksi. Jadi kalau dia lagi belajar, kebetulan di jendela samping gitu ya, terus dia lagi nulis-nulis iya. sebentar, ada orang lewat, dia langsung nengok keluar. Lihat aja, lama itu bisa lama. Terus jadi gurunya mesti mengingatkan lagi. Dan yang itu sering lupa sama aktivitas sehari-hari. Jadi misalnya anak Oh, kelas 1 SD,
besok kamu mandi jam 7, makan jam 7:15, ya ma, ya ma, ya ma. Udah itu bisa jam 7 masih pakai piyama, ditanya, kamu nggak sekolah? Oh, sekolah ya ma ya? Baru. Nah, itu ada, saya ulang, ada 9 ya. Gagal memusatkan perhatian, sukar memusatkan perhatian, tidak mendengarkan kata-kata, gagal menyelesaikan tugas, sukar mengatur tugas, menghindari tugas, kemudian 7 sering menghilangkan benda, 8 sering mudah terganggu oleh hal luar, 9 sering lupa. Kalau ada 6 saja, Oh iya, itu adalah udah ciri-ciri termasuk kategori hiperaktif gitu ya. gangguan pemusatan perhatian. Oh, Itu baru pemusatan. gangguan Oh, pemusatan belum ke perhatian. hiperaktifnya. Belum ke sampai gangguan hiperaktivitas. Nah, Oh, kalau gangguan hiperaktivitas itu kan baru gangguan pemusatan. Jadi kalau sudah ngomong GPPA itu udah harus ada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Nah, yang hiperaktif begini, mungkin pernah lihat contoh, tapi itu bukan berarti orang hiperaktif. Anak kecil yang ngetuk-ngetuk ke meja, iya. terus megang-megang kuping, gini-gini, terus tangannya, badannya, orang bilang kayak ular keket lah, gerak-gerak lagi gitu, kakinya gerak-gerak terus. Nah, itu salah satu ciri impulsif pada anak-anak. Impulsif. Itu pun bisa sampai dewasa. Jadi kalau ada ciri-ciri ada seorang dewasa umur 17 tahun, remaja, nggak bisa gaul sana, nggak bisa gaul sini, karena itu ciri-ciri kayak begitu. Dia mudah sekali meninggalkan tempat duduk. Jadi kalau di bangku, duduk sebentar, keluar. Bisa pindah ke kelas lain. Nah, itu yang namanya hiperaktivitas. Itu baru 2. Kemudian, wah ini, dia baterainya nggak pernah soak. Lari sana, memanjat sana. Nggak ada kecapek gitu ya, Dok? Nggak ada capek-capeknya. Kemudian yang keempat, dia kesulitan bila bermain sesuatu yang diam. Suruh menggambar nggak bisa. Nah, itu yang hiperaktif, suruh menggambar tidak bisa. Kemudian dia misalnya suruh mewarnai tidak bisa. Dia selalu pindah-pindah terus. Itu yang ciri-ciri yang keempat. Kemudian yang tadi, bergeraknya itu tidak berhenti-berhenti kecuali tidur. Seperti kata bahasanya, seperti didorong oleh mesin. Jalan terus nggak bisa. Anaknya cenderung bicaranya tidak bisa diam. Wah, bawel sana sini, kemana bicara terus dan tidak bisa diam. Bicaranya terus, tidak berhenti-berhenti. Kemudian kalau dia sudah SD, nggak bisa diajak bicara bertahap gitu ya. Karena misalnya, nah tadi waktu siang kamu kemana? Belum selesai ibunya bicara udah jawab, nggak kemana-mana kok, Ma. Atau nggak bisa, dia selalu menyela. Kalau bisa ngobrol sama teman-teman juga, wah kemarin asik, kita kan jalan-jalan, nggak bisa langsung. Loh, kan kemarin langsung aja menyela, setiap pembicaraan tidak bisa. Itu yang impulsif. Jadi nggak bisa didengerin sampai akhir dulu orang Nggak ngomong bisa, gitu ya? dia langsung nabrak aja. Kalau ya ampun, antri, parah banget, Dok. Nah, itu ada. Kalau antri nggak bisa dia, sulit menunggu giliran, nggak bisa antri. Aduh. Nah, yang ke-9 adalah menyala dan memaksakan kehendak pada orang lain. Jadi misalnya, pokoknya nggak mau tahu, saya mah pengen gini. Nggak mau tahu, saya pengen makan es krim. Nggak mau tahu, saya pengen itu selalu. Nah, itu semua yang kita sebut sebagai hiperaktif. Nah, yang tadi juga sama. Ini ada 9, 6 saja itu bisa disebut hiperaktif. Tapi dari semua itu ada syarat yang penting, yaitu gejalanya harus menetap selama 6 bulan terus-terusan. Oh, jadi ada jangka waktunya gitu, Dok? Ya, kalau misalnya cuma sebulan begitu, terus besoknya enggak, bukan, belum bisa. Oh. Dan yang kedua, yang paling penting, gejala ini selalu ada di setiap tempat. Karena ada juga anak yang begini di kelas itu diem banget, nurut sama guru. Begitu sampai rumah, seperti yang saya sebut tadi, itu bukan hiperaktif. Karena hiperaktif itu harus ada di semua tempat. Oh iya, baik, Dok. Iya. Karena ada juga yang gaya hiperaktif kayak gini, tapi begitu ke sekolah diem, tenang, bukan hiperaktif. Karena hiperaktif harus di sana sini, harus dia ini ya, dia hiperaktifnya terus tidak berdasarkan tempat. Nah, kira-kira begitu. Jadi itulah yang disebut aktif. Nah, kalau misalnya anak kita nggak masuk, ya cuma aktif aja yang biasa tadi. Kira-kira begitu. Sepintas itu ya. Oke, Dok. Ya. Iya.
Baik dok, aduh ternyata parah banget ya dok, penyakit hiperaktif tuh, duh Nah, karena ini, dampaknya cukup itu. karena, nah pasti nanti ada orang nanya, loh apa ya, apa penyebabnya? Tadi ya eh, macem-macem ya, karena itu yang sering sebagai penyebabnya bisa macam-macam penyebab, bisa karena obat-obatan yang dipakai ibunya waktu lahir, persalinan yang sempurna atau tidak sempurna, Oh, dan lahirnya lama atau tidak, pernah ada kejang-kejang atau tidak, banyak faktor yang kadang-kadang kita nggak tahu sebab. Tapi ya kita hmm, lihat di hasil akhirnya, oh kenapa anak kita hiperaktif. Gitu. Jadi iya hiperaktif dok. tidak serta kita menyebutkan hiperaktif kalau komponen-komponen yang kita sebut tadi 6 saja dari 9. Jadi yang tadi yang hiperaktif itu harus 6, sedangkan yang impulsif atau gangguan fokus juga 6 Ya, dari 9 kriteria oke. tadi. Ya, gitu. Baik dok. Oh iya dok, di sini udah banyak banget yang nanya. Kita jawab-jawabin aja dulu ya dok. Saya mau Boleh, boleh. bacain pertanyaan yang pertama. Dok mau nanya, kalau anak hiperaktif itu cenderung lebih pintar atau gimana ya? Dari Faiza Van Prayuda. Silakan Ya, dijawab dok. namanya juga sudah ada disorder, gangguan, ya hampir dikatakan tidak pintar. Dia tugas tidak bisa. Dan yang repotnya nanti kalau ini tidak diobati, nanti ciri-cirinya pada saat saat dewasa nih ya, dia misalnya lulus SD, lulus SMP dengan ya pas-pasan itu, tidak bisa bekerja karena pekerjaannya di Hmm, satu tempat sebulan udah betah di sini, terus pengennya pindah-pindah, dan dia tidak punya attitude apa ya, perilaku yang bisa iya, dibanggakan. baik dok. Iya, Dia paham. di bawah rata-rata sebetulnya kepandaiannya, kira-kira Namanya juga begitu. penyakit ya dok. Iya, kan sudah ada disorder, jadi di Iya. bawah rata-rata. Oke, jadi terjawab ya Faiza. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Euphoria_ART. Dok, keponakan saya siang main terus. Terus malamnya itu tidurnya malam mulu. Kalau disuruh belajar itu ngantuk. Itu termasuk hiperaktif atau bukan? Ya, jadi gitu ya. Jadi dilihatnya tidak itu ya, itu kita cuma dapat di 3 kriteria. Tolong dilihat aja. Tadi yang 6 tadi ya, saya nggak akan bosan ya. Jadi prinsipnya ada 2 faktor, 2 ya. Satu, gagal memusatkan perhatian. Yang 2, impulsif atau meledak-ledak. Nah, kalau tadi anaknya tidurnya enak, kemungkinan besar ya bukan hiperaktif. Yang hiperaktif mah tidurnya susah. Dia bahkan pada saat Oh, ngantuknya itu mm-mm. mati biar gitu. Jadi kalau udah, wah anak Oh, udah manjat ke sana semi, ini sebentar lagi tidur nih. Nanti udah itu dia ke pojok sedikit tidur aja. Lucunya gitu. Jadi dia pas oh tidur iya. itu aktif banget. Oh, Jadi jadi kayak pas yang bahkan terakhir. ngantuk pun susah gitu ya, Dok, buat Iya mau betul betul. tidurnya. Betul. Ya Aduh, betul. kasihan banget sih. Nah Nah, jadi oke, yang Dok. tadi mungkin tadi hanya aktif saja, bukan disebut hiperaktif. Iya, Dok. Karena nggak termasuk kriteria yang 6 itu Ya, juga ya, Dok. itu yang tadi tidak masuk di situ. Iya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi nih dari Agung. Cara mengatasi dan mendampingi anak yang hiperaktif itu gimana, Dok? Ya ini memang harus ini ya, harus dilakukan secara bertahap. Satu, kita lihat dulu apakah dia bisa tanpa obat atau dengan obat ya. Kalau kita Hmm, masuk iya, Dok. kriteria pakai obat, nanti pakai obat. Tapi ini kita uh, yang paling gampang yang dianggap saja tidak pakai obat. Sekali lagi, anak di Mm-mm. PPH ini harus dilihat di atas usia 4 tahun. Kalau di bawah 1 tahun, 2 tahun seperti tadi, belum bisa kita sebut gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Nanti kalau udah di atas 4 tahun bisa diajak ngobrol, baru masuk. Nah, caranya gimana? Ya, belajar untuk meminimalkan kebiasaan itu untuk tidak aktif. Per hari itu harus ada momen yang tidak aktif, di mana kita entah merangkul, entah berbicara, entah apa yang kita harus mengajak terus-menerus si anak itu, Hmm. anak umur 5 tahun, entah ya mungkin sekarang kalau ada YouTube boleh pakai apa sedemikian rupa sehingga Oh, begitu dia ada gangguan perhatian sedikit, arahkan lagi dan sesedikit oh, mungkin baik, distraksi baik. di luar. Kemudian eh,
anak ini kalau memungkinkan, kan dia aktif, mau Iya. tidak mau bapak ibunya harus lebih aktif lagi. Misalnya ini kalau memungkinkan 60 menit per hari diajak lari, berkeringat, apa yang konstruktif. Karena kalau hiperaktif ini kita konstruksikan bisa jadi pelari, pemain basket, dia bisa jadi pemain basket yang bagus ya. Walaupun belum tentu bagus ya, karena dia tidak bisa memusatkan perhatian, lagi ngedribble mau masuk sana, ada orang yang teriak manggil, dia bisa ninggalkan. Nah, Iya, iya, bisa iya, saja Dok. gitu ya. Kemudian harus dilakukan penjadwalan yang rutin terus. Jadi misalnya setiap pagi jam 6 dibangunkan untuk melakukan kegiatan itu mulai jam 6 misalnya. Itu rutin. Itu semua nanti bisa dilakukan dengan konsultasi ke fisioterapi ya. Kemudian pengaturan barang-barang, misalnya dia pergi ke sekolah, udah tahu penghapusnya bisa hilang, penghapusnya jangan satu, dikasih warna-warna, ada 6 atau 7 di satu tempat. Jangan pakai tulisan buku bahasa Indonesia, jangan pakai warna. Bahasa Indonesia warna merah, matematik warna hijau, terus sehingga dia akan hafal dengan warna tersebut. Kurang lebih gitu. Pola tidur juga harus diatur sedemikian rupa sehingga kalau udah jamnya tidur, jam 9, jangan dia yang disuruh tidur, semua mati. Orang tua mati, listrik mati. Jadi jangan sampai, kamu tidur tapi masih ada suara Tuhan. Jadi harus dari sejak umur 45 tahun itu harus kita bisa diagnosa sehingga makin sedikit kemungkinan menjauh dari ini, menjauh dari apa? Menjauh dari yang tidak benarnya. Itu diharapkan pada usia-usia 45 tahun sudah belajar terus untuk penjadwalan. Kemudian, nah dari segi makanan, karena anak-anak ini kan ini ya relatif aktif, ya makanannya jangan terlalu banyak gula dan karbohidrat tentunya. Kalau kebanyakan gula, kebanyakan karbohidrat, ya tambah kuat lagi aktivitasnya. Iya. Jadi energinya nambah gitu ya, Dok? Energinya nambah. Jadi upayakan mempergunakan protein yang tinggi, misalnya daging boleh, telur boleh, ikan boleh, tapi jangan kasih nasi sama kasih permen. Wah, iya, Dok. Jadi ya harus diatur sedemikian rupa sehingga dia tidak melakukan aktivitas yang berlebih. Karena apa? Aktivitas yang berlebih seperti ini, seperti membuat anak itu menjadi lebih aktif lagi. Terus kalau diberi kesempatan diberikan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, itu otomatis akan semakin aktif ya. Kira-kira begitu. Pengobatannya kurang lebih begitu. Tapi ada juga dengan kalau sudah ketemu sama dokter anak, nanti ada obat ya. Tapi dilihat dulu apakah perlu dikurangi aktivitasnya dengan obat atau tidak. Kira-kira begitu. Gitu, baik Dok. Aduh, jadi menurut saya lumayan ribet ya Dok untuk mengatasi atau cara mengasuh anak hiperaktif. Hiperaktif lumayan ribet, tapi kalau nggak ditangani sejak dini, pas dewasanya ribet. Kalau naik motor pasti sering nabrak, sering kemana. Aduh iya bener Dok, bahaya. Karena dia udah naik motor, gampang perhatiannya, dia senang, nggak bisa naik motor pelan, dia pasti selalu kencang, selalu ini ya, jadi itu yang nggak bisa kontrol gasnya juga gitu ya Dok. Nggak bisa kontrol itu nanti kadang-kadang suka ketukar sama mereka yang punya penyakit epilepsi yang kejang, itu juga ada yang tidak bisa kontrol, pada suatu saat dia nggak bisa ngerem, nabrak kayak gitu. Tapi itu nanti topik lain ya kalau saya diundang lagi kita bahas. Baik Dok, aduh menarik banget ini pembahasannya. Oke Dok, saya boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Dok? Boleh, silakan. Oke. Nah Dok, sifat anak yang ini sekarang lagi bahasnya hiperaktif berarti ya. Jadi sifat anak yang hiperaktif itu bisa diturunkan nggak Dok? Maksudnya misalkan ini tuh hiperaktif tuh penyakit yang menurun gitu. Misalkan ibunya dulunya tuh hiperaktif, jadi pas punya anaknya jadi ikutan hiperaktif gitu Dok. Itu ngaruh nggak Dok dari turun temurun? Mungkin kalau yang lebih tepat anak yang aktivitasnya tinggi, lihat dari bapak ibunya aktif bisa turun. Tapi hiperaktif itu penyakit, jadi tidak diturunkan. Jadi bukan dari bapak ibu aktif. Biasanya jarang itu ada hiperaktif yang ini ya, jarang yang hiperaktif yang bapaknya hiperaktif. Karena kalau bapaknya hiperaktif udah rada susah cari pasangan juga ya. Jadi kayaknya nggak akan menurun lah ya. Tapi bisa saja. Tapi itu bukan penyakit menurun. Saya ingin tekankan. Pernah tahu nggak Teh Penny bahwa
penyakit gula itu kan turun ya, Oh hipertensi iya, itu turun. iya dok. Rambut warnanya merah kayak bule, nggak mungkin anaknya jadi hitam. Oh iya, Kulitnya iya dok. bapaknya kayak negro, nah itu penyakit itu yang menurun ya. Jadi kalau yang ini tidak menurun, tidak. Yang kalau disebut menurun tadi Hmm, itu, ini bukan penyakit menurun, jadi oh, tidak menurun pada anak. oh iya dok. Jadi saya pengen nanya nih. Jadi sebenarnya kalau misalkan si anak itu punya penyakit hiperaktif, dengan cara mengatasinya dia bisa sembuh normal nggak? Kayak ya udah jadi Bisa, normal gitu. oh, dia mendekati normal. Karena kan itu penyakit ya, penyakit yang adanya. Jadi gini, kalau misalnya sebagai kalau anak ini tidak diam, tidak mau diam, itu otaknya sendiri sudah mengatakan, lu hidupnya tuh dalam keadaan tidak diam, nyaman kamu itu Hmm, tidak diam. Jadi nyamannya itu tidak diam justru. Kalau kita kan hmm, ada healing ke pantai, ke danau, merenung, dia enggak. Yang namanya enaknya itu ya tidak diam gitu, kesana kemari itu kenikmatan. Jadi kalau dia suruh, kamu jangan bergerak, susah gitu. Tetapi oh, kita kita bisa latih dengan kita tadi memasukkan aktivitas jam sekian, jam sekian, jam sekian, itu hanya mengkotak-kotakan supaya dia tahu. Sekarang kamu nggak aktif tapi boleh, tapi nggak aktifnya apa? Mandi. Kan mandi itu juga aktivitas, jadi tidak iya. aktifnya dengan keadaan mandi. Dan ini kamu aktivitas berikutnya adalah sarapan. Belum tentu sarapannya di ini, belum tentu sarapannya di meja. Mungkin sambil gerak-gerak kayak gini makan apa gitu ya. Iya, Tapi iya, iya, Dok. mesti jadwal terus. Dan itu harus kita lakukan Oh. sejak dini biar nanti kesananya dia tidak sampai ke bawah terus. Kalau ke bawah terus akan berisiko ya. Kenapa? Karena mereka-mereka eh, yang hiperaktifnya masih ini, bahkan dikatakan kalau di atas 12 tahun terus-menerus tidak terobati, nah ini bisa sampai mengganggu sosial. Eh, dia misalnya jailnya luar biasa, jailnya tapi jail yang nyebelin. Karena ada juga jail yang sekedar misalnya narik bangku kayak gitu sih nggak apa-apa. Ini jailnya kadang-kadang sudah ngeselin banget sehingga Udah parah ya, Dok? membuat ya orang terganggu sama dia. Saya kira begitu lah. Di pekerjaan juga mengganggu. Jadi ini harus sejak saat di bawah 12 tahun paling telat itu sudah harus terobati. Kira-kira begitu teorinya. Oh, gitu ya, Dok. Tapi kalau misalkan hiperaktif yang udah parah itu masuknya ke kejiwaan gitu nggak sih, Dok? Kayak Betul. Jadi abnormal gitu. nantinya ya betul, karena dia kan tidak ada yang menyenangi. Dia misalnya begini, jalan kaki, ada orang ada kursi yang muter-muter nih di tempat kerja, Iya, iseng iya, iya. aja diputerin gitu, Iya. dan tidak ngerasa bersalah, kan repot. Jalan terus Gitu, ada Dok. yang bisa di tempat bekerja, misalnya dia hanya sebagai cleaning service misalnya, jalan Iya. kalau dia pakai sapu tuh iseng aja disodokkan ke bawah bangku misalnya kayak gitu. Nah itu yang sudah hiperaktif, yang sudah parah bisa menjadi mencelakai dan mencederai orang, kira-kira begitu. Oh, oke, Dok. Nah, Dok, ada pertanyaan lagi dari Dokter Asrini. Dok, berdasarkan pengalaman, berapa lama anak perlu pendampingannya? Ya, jadi saya tidak punya ini ya dokter, data yang valid yang bisa dihitung. Tetapi begini, semakin dini kita mengobati, gimana? Kadang-kadang orang tua tuh usia 2 tahun udah tahu, dok, anak saya nggak bisa tidur. Jadi dia nggak ngomong hiperaktif, anak saya nggak bisa tidur. Lihat kakinya pasti tendang kanan, tendang sini. Kita sudah tahu wah ini tentu gangguan hiperaktif. Tapi karena 2 tahun kita tidak bisa apa-apa, belum bisa masuk ke kriteria. Tapi Iya, kita sudah siap-siap. Oke, kita siap-siap mulai diarahkan. Nanti begitu usia 4 tahun, gejala itu masih menetap nggak? Kan 6 bulan tadi kan? Masih menetap iya, nggak? iya, Dok. Lalu pada pas 4 tahun sudah menetap dan kita terapi, itu hasilnya bisa bagus. Hanya mungkin bulanan atau 1-2 tahun, dia sudah kembali mendekati normal. Sekali lagi itu Oh, kelainan di otak ya. Jadi oh iya, iya, tidak Dok. seperti bukan kelainan perilaku. Misalnya begini, orang salah satu suku yang terkenal kalau ngomong teriak-teriak seperti orang marah. Sukunya ada di Iya, Sumatera misalnya. iya, Itu kan mungkin kalau ngobrol sama
Teh orang mana? Orang Sunda atau orang mana? Iya, orang Sunda asli. Ya, kadang Orang kalau Sunda sih. misalkan ngobrol sama orang Sumatera kayak serasa dibentak gitu, Ya, padahal ngomong sampai biasa bentar. aja. Wah, Iya, dianggapnya iya. KDRT ini KDRT di dalam verbal, padahal bukan KDRT verbal ya, karena itu mah. Nah, tetapi itu kan bisa dilatih. Ternyata orang Sumatera yang banyak di Bandung lama-lama kebawa sama tabiat Iya. orang Bandung jadi halus. Nah, pulang-pulang ke sana mungkin kok jadi sopan sekali ya sekarang gitu. Nah, itu yang bisa dirubah ya. Tapi ini kelengnya di otaknya, drive-nya apa ya? Susah Kalau gitu ya, di Dok. komputer di CPU-nya ya, di CPU-nya otomatis kita bisa merubah hanya sedikit demi sedikit. Bahkan kalau perlu kita bantu pakai obat penenang sedikit lah supaya Hmm. supaya dia bisa masuk, bisa kita kalau kita ajak bicara dia bisa bisa menerima, kira-kira begitu. Oh, iya, baik-baik, Dok. Nih ada pertanyaan selanjutnya. Dok, kan suka ada nih ibu-ibu yang bingung anak hiperaktif itu mesti dibawa ke dokter anak, psikiater, atau psikolog. Nah, jadi cara ngebedainnya gimana, Dok? Apakah si anak ini cocoknya ke dokter anak, atau psikiater, atau bahkan psikolog gitu, Dok? Jadi sekarang sudah lebih luas ya, bisa keempat, empat atau tiga, empat lah. Satu ke dokter anak ahli neurologi. Jadi di dalam dokter anak itu ada dokter anak tuh ada ahli jantung, ahli paru, ahli ginjal, ini ahli saraf anak. Iya, Dok. Bisa juga dibawa ke psikiater, psikiater yang ahli anak atau dokter jiwa yang ahli anak. Bisa juga dibawa ke psikolog, karena ada juga terapi-terapinya yang harus mempergunakan jasa psikolog. Dan bisa terakhir nanti dilakukan edukasi oleh fisioterapi, edukasi kognitifnya, edukasi perilakunya itu ya, psikolog dengan fisioterapi. Silahkan pilih mana yang itu, tapi ya karena saya dokter anak dan dokter saraf anak saja lebih baik. Oh, jadi tujuan utamanya kalau misalkan belum tahu nih kita dibawa kemana si anak itu, mending ke dokter anak dulu ya. Nanti ke dokter anak sudah kita, ini sudah masuk ke GPPH atau ADHD, ADHD, ya kita akan arahkan ke dokter saraf anak. Oh, baik-baik ya, Dok. Kembang anak. Oke, Dok. Dok, ada yang nanya lagi dari Rizna Purnama. Dokter, tetangga saya anak umur 8 tahun baru kelas 1, dia itu di sekolahnya kalau dikasih pelajaran itu selalu nggak masuk. Apa itu bisa termasuk disebut hiperaktif? Nanti dulu, ini pertanyaannya agak kurang ya. Kalau kalau dia ke sekolah selalu tidak masuk. Iya, nggak masuk gitu, kayak materinya itu kayak nggak nangkep gitu, Dok. Itu bisa disebut sebagai bahasa Inggrisnya mental retardasi, atau kalau misalnya pernah ini ya, pernah tahu HP pernah punya HP 2 atau 3 tahun yang lalu, Feli, sama sekarang tentu beda ya. Yang dulu nggak bisa dipakai apa-apa. Nah, otak juga sama. Otak yang ada yang tadi nggak bisa masuk itu mungkin bukan satu hiperaktif, tetapi memang otaknya tidak mampu untuk menerima ilmu yang itu, sehingga dia harus ini namanya retardasi mental, sehingga dia harus ada bimbingan ya, karena kemampuan otaknya tidak sesuai sama anak yang usianya. Dia harus masuk ke dalam sekolah dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah ya, itu memang kemampuannya, atau ya mental retardasi apa ya bahasa yang gampangnya, kemampuan otak yang terlambat lah, boleh katakan. Contohnya pada penderita Down syndrome. Pernah lihat Down syndrome yang mukanya seperti nah itu. Muka 1000 muka gitu ya, Dok, istilahnya apa? Itu. 1000 muka itu kalau istilahnya.
ya mukanya gitu ya, orang ikut Iya, debil lah istilah apalah. itu. Nah itu gangguan retardasi. Jangan atau di sekolah anak walaupun udah 8 tahun jangan disuruh kelas SD kelas 1 karena otaknya sama dengan anak umur 5 tahun. Jadi itu mental retardasi namanya. Bukan hiperaktif. Oke, nah ini nanya lagi nih, berobatnya harus kemana ya dok? Yang tadi nanya Oh iya, tentang itu untuk mental keterlambatan retardasi itu. berobatnya ke dokter pertumbuhan kembang. Jadi namanya dokter anak khusus tumbuh kembang. Nah, nanti kalau sudah dokter Oke. itu nanti akan dilihat anak ini masuk ke mana nih? Masuk ke bisa saja seorang anak 9 tahun harusnya kelas 2 SD. Tapi kemampuan bacanya pas-pasan banget. Oh, berarti dia memang kemampuannya masih kemampuan 6 tahun. Maka dia harus masuk ke sekolah yang berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dia. Walaupun dia anak mungkin 12 tahun. Harusnya kan sudah SD kelas 5. Iya, Tapi iya dok. jumlah-jumlahan 1 tambah 1 aja belum bisa. Nah, itu harus dilakukan ke sekolah dengan anak berkebutuhan khusus. Nanti dia akan masuk dengan mereka-mereka dengan kemampuan yang sama. Mungkin 9 tahun bareng sama 7 tahun bareng sama ya, gitu. Jangan dimasukkan ke SD yang reguler. Wah, nanti ketinggalan, dibully sama Iya, teman-teman. kasihan. Iya, benar dok. Kasihan. Iya. Nah, Kira-kira terus gitu. iya dok. Ada nih pertanyaan lagi. Nah, kan tadi tuh dokter di awal udah ngejelasin faktor-faktor kenapa orang bisa hiperaktif. Ya, Nah, terus saya pernah denger nih mitosnya gitu, denger-denger. Ya, namanya juga mitos, jadi denger-denger ya. gitu ya, dok. Katanya kalau misalnya ibunya sering stres itu bisa mempengaruhi ke anak gitu. Jadi anaknya bisa ikutan hiperaktif atau ada lagi nih mitosnya kalau kebanyakan makan seafood anaknya juga jadi bisa ikutan hiperaktif. Itu gimana, Dok? Itu mitos atau fakta? Seafood dulu ya. Iya, Dok. Kamu tahu orang Cina sama orang Jepang, Iya. prestasinya bagus, Iya, iya, iya. olahraganya bagus. Itu Iya, kan Dok. karena makan seafood. Itu bukan hiperaktif, justru mereka gizinya jadi bagus, Oh. kesehatannya jadi bagus. Jadi kalau seafood itu banyak ininya, istilahnya banyak zat-zat pembentuk otak. Ya bukan berarti orang Cina, orang Jepang itu bagus karena seafood, belum tentu ya. Tapi ini hanya padanan. Mereka kan makannya seafood, pernah makan Iya, iya, Dok. ke salah satu makanan Jepang kan gitu kan, yang isinya Iya, iya, Dok. salmon, tuna, itu bahkan lebih baik untuk pertumbuhan otak dibandingkan makan kambing. Terus tadi Oh, yang jadi pertama justru apa tadi ya? yang pertama itu kalau misalkan ibunya sering stres, anaknya bisa jadi ikut hiperaktif. Betul, bukan. Kalau ibunya Fakta. sering stres, anaknya juga ikut stres, tapi bukan hiperaktif. Sebagai contoh, Oh, seorang ibu punya anak usia SD kelas 3 tahun misalnya. Satu saat anaknya tuh cuma panas-panas ringan, ibu bilang, alah kamu kenapa lagi? Kok panas kayak gini? Aduh papa makanya belum ada, si nenek juga ini, terus kita kemana ya? Anak itu akan mungkin bilang ke mamanya, tenang aja mah, enggak, anaknya, atau gimana tuh, mah pun tuh gimana tuh, kayak gitu, oh, stres malah kan? jadi keikutan panik gitu ya? Ikut panik. Tapi kalau anaknya misalnya ibunya anaknya panas datang dari sekolah mukanya tuh langsung dia mukanya kayak bete terus lempar baju lempar ini tuh kenapa anak nggak tahu nih badan ini nggak enak-enak dia pegang tenang lah yuk kita tidur buka baju dulu mungkin setelah masuk kamar tidur anaknya hilang stresnya dia hilang. Itu betul nurun ya kalau itu stres ikut stres juga. Iya, jadi bukan hiperaktif gitu ya dok. Jadi ada faktor Nah, tersendiri gitu ya. ya kalau hiperaktif beda lagi nih konteksnya beda ya. Kalau hiperaktif tadi udah jelas kan anaknya cancer tadi. Oh, oke dok. Iya baik. Terus ada satu pertanyaan lagi nih dok. Minta tipsnya dong buat para bunda-bunda di sini yang udah punya anak, gimana sih cara mendeteksi anak hiperaktif dan cara mengasuhnya gimana gitu dok. Sebenarnya tadi udah dijelasin ya dok, cuman Jelas ya. Saya ulang lagi iya. aja ya. Iya dok.
anak itu ada 3 tipe, satu pendiam, satu aktif, satu hiperaktif. Pendiam dan aktif itu penyakit normal, anaknya tidak bukan suatu penyakit, tapi hiperaktif itu suatu penyakit. Yang saya cirikan tadi satu, dia mempunyai sikap yaitu impulsif itu bahasa meledak-ledak, wah meledak-ledak, dan gangguan fokus, gagal fokus mungkin ya, kalau bahasa anak-anak sekarang ya, gagal fokus. Nah, gagal fokusnya apa? Gagal fokusnya itu ada 6, yaitu dia memusatkan perhatian, gagal tukar untuk melakukan tugas, kalau dia tidak bisa diajak bicara, kemudian kalau ada tugas nggak beres, terus dia menghindari tugas-tugas berat, terus dia kalau ada barang-barang sebentar hilang, dan itu hilang lagi, kemudian terkenal sama di kelas itu, pukul orang, ganggu orang, jongkokin orang itu. Terus yang terakhir adalah dia sudah melakukan apa lupa. Bahkan ada kejadian anak-anakku pulang ke rumah seandainya dia pakai singkat, "Hei, kamu perginya kemana? Perginya gimana ya?" Nah itu sering lupa dengan aktivitas sehari-hari aja lupa. Nah itu ada 9, kalau 6 termasuk berarti itu sudah siap-siap keadaan kriteria hiperaktif. Kemudian dia ada anaknya gelisah, duduknya nggak bisa diam, pindah terus, kemudian kalau disuruh duduk di kelas atau pindah ke tempat duduk lain atau ada di kelas lain, kemudian dia sering sekali berlari-lari sehingga orang tua mengatakan, tuh anak saya mah nggak ada matinya, nggak ada baterainya, jalan terus. Kemudian kalau bermain itu nggak bisa bermain di satu tempat, selalu pindah-pindah. Kemudian ngomongnya terus ya, mirip-mirip saya tapi saya enggak ya, kan dari tadi ngobrol terus nggak berhenti ya, tapi bukan berarti kan ya, tidak bicaranya berlebihan, ngomongnya tidak berhenti. Jadi kalau yang hiperaktif begitu. Kemudian kalau misalnya sekarang PVD bertanya belum sempat habis pertanyaan sudah bukan gitu dong, nah itu kayak gitu. Kemudian ada nak yuk kita beli tiket, nggak bisa dia, mak ke depan aja yuk, nah itu nggak bisa nunggu giliran, itu nggak bisa antri. Kemudian selalu memaksakan kehendak, itu kalau salah 6 saja termasuk itu sudah gangguan impulsif dan gangguan fokus. Tetapi itu semua diobservasi selama 6 bulan. Kalau 6 bulan dia baru, dan di mana-mana harus sama. Jangan sampai itu hanya dilakukan di rumah. Aduh gitu kita di tempat. Paham. Bukan. Nah, tipsnya gimana? Ya segera mungkin ke dokter anak, dia akan diterima secepat mungkin. Karena kalau ini dibiarkan bakal mengganggu perkembangan berikutnya. Anaknya tidak akan bisa berkembang secara baik. Oke dok, aduh. Jadi bisa dikatakan hiperaktif itu kalau misalkan kita udah ngelihat faktor-faktornya apa aja, terus kalau misalkan udah ngerasa nih si anak ini termasuk ciri-ciri hiperaktif, tapi kita jangan langsung ngejudge kalau dia hiperaktif, kita tunggu sampai 6 bulan dulu gitu ya dok? Ada jangka waktunya? Pada usia di bawah, di atas 4 tahun. Oh, di atas 4 tahun. Usia 3 tahun, begitu gampang marah, nanti dulu, karena itu memang 3 tahun memang kita ngobrol aja masih belum nyambung ya, jadi belum bisa. Iya dok. Tapi udah harus diatasin dulu kan dok? Di atas, tapi ya memang sudah kita bahasa Inggrisnya, bahasa Korea takut-takutnya apa ya, siap-siap. Harus udah ada tindakannya dulu gitu ya dok, siaganya gitu. Ini kayaknya ada siaga nih, takut-takutnya hiperaktif, bawa ke dokter boleh, walaupun nanti dokter akan melakukan satu penilaian di atas usia 4 tahun. Kalau di bawah 4 tahun nggak boleh kita menyebutkan Oke dok. Nih kayaknya ada yang nanya lagi nih dok, dari Agung. Saya pernah dengar kalau anak yang hiperaktif itu tidak boleh makan tepung. Apa itu benar? Ya, benar dan tidak benar. Jadi begini, karena hiperaktif itu didukung oleh energi itu diperolehnya dari tepung. Jadi memang, tapi sebetulnya tidak tepung aja, gula juga tidak boleh. Jadi karbohidrat sebaiknya kurangi. Kentang, ubi, mie itu dikurangi, dialihkan ke protein. Boleh tahu, tempe, daging, ikan, sayur-sayuran itu lebih, sehingga bensinnya dikurangi dia. Kalau bensinnya dikurangi atau aktivitasnya dikurangi atau
dikurangi, ya zat pembakarnya dikurangi, mudah-mudahan tidak terlalu aktif. Tapi itu bukan menghilangkan atau bisa, bukan untuk solusinya tetap ada bimbingannya, ketemu ke dokter anak perkembangan, dokter anak ahli saraf, dokter psikiater ahli jiwa anak, atau ke psikolog yang menguasai tentang. Iya dok. Terus saya mau nanya, jadi orang yang hiperaktif itu misalkan kayak dia lari-larian, terus kalau misalkan dia asal mukul orang atau gimana itu kayak gak mau diem tuh, itu dia sadar atau enggak sih dok? Kayak atau dia dikendaliin sama kelainan otaknya itu? Atau dia sadar atau gimana sih dok? Nah, saya kan sudah rada menyela nih, rada hiperaktif juga nih saya sebetulnya. Itu ya betul, dulu saya agak-agak hiperaktif, tapi sekarang sudah mulai sadar diri ya, jadi nggak terlalu menyela, nggak terlalu, kalau antri masih antri. Nah itu tidak disadari. Nah, jadi kadang-kadang kalau ada orang menerangkan suatu dunia, tapi kan itu nggak bisa, kan nggak menyenangkan ya. Itu tidak disadari, tapi lama-lama ya itu nanti ada pelajaran di fisioterapi untuk belajar norma bagaimana yang betul, sedikit-sedikit diajarkan. Kalau enggak, dia bahasa Koreanya mau akarap, jadi nah dengan begitu nanti dia nggak sadar gitu, seperti pulang ke rumah santainya bawa tas, nah kamu mau pakai kaos dalam mana, bajunya baju yang mana, gimana ya, nah gitu, dia tidak sadar melakukan itu. Dia punya rasa malu nggak sih dok? Kayak oh iya saya baru nyadar tuh dia kayak rasa malu nggak sih? Kayak misalkan tadi tiba-tiba gak pakai baju terus dia ngerasa oh iya ya di mana, terus kayak rasa malu, panik atau gitu nggak sih dok? Atau ya udah aja lempeng? Dia tidak punya rasa panik, tapi rasa malu ada. Wah dia baju ya dia tahu, tapi dia makin gede makin bagus normanya, tapi normanya kadang-kadang tidak sesuai sama umurnya. Misalnya anak umur 9 tahun, harusnya kan perempuan sudah malu, dia masih santai-santai ya pakai kaos kayak gimana ya. Sekarang acu bebek aja lah kayak gitu kan. Tapi makin gede nanti normanya akan jalan sendiri, walaupun kalah kuat normanya sama orang yang iya. Terus nah kan makin gede tuh kayak dia tuh makin mikir nggak sih? Nah pas saat dia ngelakuin hiperaktif itu, dia kan katanya nggak sadar, dia dikendalin sama otak, kelainan otaknya itu kan. Terus dia pernah mikir nggak sih kayak punya feeling kayak, ih gimana sih aku tuh pengen berhenti, tapi kenapa aku tuh nggak bisa ngendaliin diri aku sendiri kayak gitu? Betul. Jadi ada mikir tapi gimana lagi gitu. Misalnya gini, contoh. Saya ada lumayan, saya bisa duduk, tapi ada orang yang nggak bisa berdiri. Tapi tadi mungkin pernah lihat saya gini. Nah itu sebetulnya tidak berlaku pada orang yang tidak punya yang bukan hiperaktif, tidak begitu. Kayak saya ini kan tetap aja begitu, terus kita berubah bentuknya kan gitu, dan saya masih ada berubah. Nah itu contoh ya. Tapi karena saya kriteria cuma satu, jadi nggak bisa dibaca hiperaktif. Kalau hiperaktif kan harus ada 9 tadi kan, ini cuma satu ya, masih normal lah. Tetapi tak sadar, tapi tidak bisa, misalnya nggak bisa aja dia untuk antri itu, tahu bahwa antri itu harus, tapi kayaknya gimana sih udah lama-lama. Tapi dia juga mikir gitu ya, pengen ngendaliin itu, aku nggak pengen ngelakuin ini gitu. Betul. Itu yang nanti untuk interest untuk ini ya, point of, jadi untuk masuk ke dalam itu dengan psikolog itu nanti dia diajar bahwa ini tuh tidak benar, ini harus berubah, nanti akibatnya apa, nanti akibatnya kamu dibully sama teman, tidak bisa sama teman-teman. Nah itu yang point of interest yang kita bisa masukkan ke dalam dia, karena dia bukan ODGJ ya. Kalau ODGJ itu tidak sadar dan dia tidak tahu dan tidak sadar. Mau dia bisa telanjang, dia nggak tahu bahwa itu, dia mah kayak gini mah ya wajar-wajar aja, beda ya, berbeda jauh sih. Dia kurang normanya tapi tidak.
kira-kira begitu. Tapi ada gangguan jiwanya sedikit nggak sih dok kalau hiperaktif? Bukan gangguan jiwa. Kalau kita ngomong gangguan jiwa, jiwanya Kejiwaan. terganggu dulu. Kejiwaan sama Jiwa. gangguan Tapi jiwa ada beda ya? ini enggak, dia tidak ada gangguan jiwa, dia sekolah kita. Iya. Cuma ya jahilnya lah, kemudian nggak bisa diemnya lah. Itu nanti kalau kita biarkan berpengaruh nanti kalau pas dia tidak dikendalikan, nanti pas misalnya dibiarkan aja, dia sekolahnya bisa. Terus bahkan dia kalau homeschooling mungkin bisa ya, homeschooling kan bisa Ya. dilakukan. Orang tuanya kesel nih, wah daripada ngeganggu udah homeschooling. Ya homeschooling mungkin 1,5 jam diajar dia udah malas, tapi ya si gurunya pintar, dia hanya ngajarin 1 jam, dia bisa melalui itu semua. Tapi karakternya kan nggak berubah, jaim lah, nggak bisa diem lah, justru kerja, bosan kerjaan kayak gini aja. Ya dia tidak secerdas yang normal tentu. Oh iya dok, jadi lebih ke perilaku tapi bukan kejiwaan gitu ya dok, lebih bukan ke jiwa, bukan kelainan jiwa. Oh iya dok. Halo, nggak kedengeran. Oh, ya. Oh iya dok, kayaknya ini untuk pertanyaan terakhir karena udah jam 8 lebih juga nih dari Wah, nggak terasa. Iya dok, menarik banget pembahasannya, serius saya sebenarnya pengen banyak banget gitu nanya-nanya, cuman ini Iya. terhalang oleh waktu. Nah, pertanyaan terakhir, mulai usia berapa sih dok anak bisa terlihat ketidaknormalan itu? Sebenarnya udah dijelasin berkali-kali, tapi mungkin baru cobain bisa Apa ya? dijelasin. Jadi begini, jadi pokoknya kita dipatok oleh definisi. Kita mulai bisa melakukan intervensi itu di atas usia 4 tahun. Karena anak yang hiperaktif kalau di bawah 3 tahun agak susah ya, hiperaktif atau memang aktif aja gitu. Jadi ya belum bisa. Jadi nanti di atas 4 tahun kita baru bisa melihat. Tetapi dari usia 2 tahun juga kalau datang ke dokter anak udah kerasa. Ini kayak kemungkinan khawatirnya hiperaktif. Boleh saja intervensi. Tetapi kan tidak semua orang tua mau anak umur 2 tahun kita sebut, ini punya gangguan hiperaktif, nggak mau kan? Ya, tetap kita harus di atas 4 tahun. Tapi kita bisa melakukan intervensi dengan mulai disiplin waktu, disiplin itu dan sejak itu sehingga dia tidak berkembang terus. Oke, mantap, sudah terjawab ya Sam.an. Jadi dimulai dari usia 4 tahun ke atas seperti itu. Aduh, gak kerasa dok. Sebenarnya menarik banget. Jujur saya tertarik sih. Ini juga buat bekal saya. Ntar kalau misalkan udah mulai udah punya anak gitu, ntar di masa depan jadi bisa tahu gitu dok dan cara penanganannya. Benar-benar lebih hiperaktif Feli daripada saya. Karena tadi kameranya zoom in, zoom out itu salah satu ciri itu salah satu cirinya. Salah satu. Tapi kalau cuma ada satu jadi nggak masalah. Jadi ini ya. Masih batas normal. Tapi karena cuma satu itu aja, terus saya berbicara nggak disela, berarti ya nggak masuk kriteria itu. Iya dok, kalau gini tuh dari tadi kerudung sayanya maju. Nah, bergerak. Maju ke depan, maju ke belakang, kasihan kamera itu zoom out, zoom in itu kan repot kasihan. Iya dok, emang tapi saya juga, nah saya tuh makanya ini menarik itu ada alasannya. Nah itu dok, saya itu pas kecilnya mungkin sampai detik ini tuh saya masih sering dibilang hiperaktif, bahkan kayak diejek sama temen-temen, kadang sama bunda gitu, karena emang nggak bisa diem dok. Cuman kayak apa yang udah dijelasin sama dokter tadi, kayak faktor gimana ya, alhamdulillah sih saya nggak termasuk, alhamdulillah cuman satu kali ya dok. Cuma satu, karena tadi iya contohnya tadi kan fokus. Iya fokus, tapi saya Fokusnya duduknya kan fokus. iya Maju mundur. Ya itu kalau udah zoom in, zoom out kayak gitu ya. Ya Allah, iya dok, ya Allah. Tapi emang bener sih dok, dulu saya juga pas SD kayak orang lain nih kayak diem gitu ya, kayak aja nulis. Pas giliran saya kayak rasanya kayak gatel banget, ya Allah, pengen banget berdiri, pengen jalan-jalan, muter-muter kayak ke bangku temen sana sini kayak gitu dok. Kayak untung kayaknya udah mulai teratasi lah dok, nggak terlalu parah gitu ya saya. Itu mungkin masuknya aktif, tidak hiperaktif, karena masih fokus. Jadi masih fokus, tapi sudah masuk karakter. Oh ini anak yang aktif,
Jadi ya itu, nggak bisa diam, maju ke depan, megang itu, megang ini, rambutnya apa, itu terus. Nah itu anak aktif, bicaranya, oh nyerocos terus, tapi masih fokus. Nah itu anak aktif, bukan beraktif. Iya dok, saya nyimak kok dok. Tangkap gak hilang fokus. Ya kalau Aduh dok. misalnya hiperaktif nggak bisa Iya, ikutan, nggak bisa sebagai seorang host, nggak bisa, pasti nggak bisa, iya. karena harus fokus kan sama pertanyaan. Iya, aduh, dok nggak kerasa sebenarnya saya masih pengen sharing banyak nih ya ke dokter, cuman karena emang waktunya udah cukup, udah Ya iya udah. sama-sama, saya juga terima kasih ya udah diundang sama eh, Iya apa saya tadi. juga mau ngucapin ke warga-wargi, aduh makasih banget yang udah nyimak, yang udah ngajuin pertanyaan ke dokter Dokter Pri, aduh keren banget jawabannya dan pengetahuan cara penyampaian, segala macam pokoknya cara dokter berkomunikasi sama saya juga saya kayak ngerasa bukan kayak wawancara gitu, tapi kayak lagi ngobrol aja gitu, enjoy banget. Terus materinya juga gampang dimengerti, saya juga gampang nangkep kayak gampang pahamnya gitu. Semoga teman-teman warga-wargi juga atas apa yang disampaikan sama dokter bisa dipahami dan Amin. bermanfaat. Ya. Iya, aduh makasih Sama-sama terima banget. kasih ya sudah Terima mengajak banyak. saya untuk sedikit. Iya Pak, Iya, ya dok. ya. Ya, oke. Warga-wargi, makasih udah hadir dan Dokter Pri, semoga sehat selalu. Semoga kita Sama-sama ya. lagi di sesi wawancara kayak gini, sesi sharing lagi dengan materi yang nggak kalah seru lainnya. Oke, Saya silakan. mengharapkan ada Iya. pembahasan lagi sama Dokter Pri dengan materi yang lain gitu. Terima Oke, kasih terima dok. kasih ya. Terima kasih banyak ya. Ya mohon Saya maaf pamit ya ya. dok kalau misalkan saya ada kesalahan atau apa masih banyak kurangnya karena ini pertama kali saya nge-host. Dok, saya Sama senang bagus banget. kok, bagus. Makasih dok. Ya, untung Ya. dokternya juga baik banget, Dokter Pri. Saya juga jadi enak gitu buat nanya-nanyanya, nggak kaku. Makasih sekali lagi dok. Sama, terima kasih ya. Saya pamit ya. Siap dok, terima kasih. Halo,